Oke, shalom dan salam sejahtera, salam luar biasa dan salam sukses rekan-rekan dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan pastinya. Nah, saya baru saja mulai membuat channel di YouTube. Support dan dukungan Bapak Ibu rekan-rekan sangat saya butuhkan. Mohon di subscribe dan tekan loncengnya supaya saya masih bisa memberi inspirasi baru ke depannya. 10-15 menit ke depan saya ingin cerita tentang iman. Channel ini saya beri nama Keluarga Hermon Family. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan kepada kita, ada tertulis bahwa dasar segala sesuatu adalah iman, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, manusia itu nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi, saya simpulkan bahwa iman itu adalah mesinnya. Sama seperti mobil ini. Mesinnya sudah ada di sini. Di dalam mesin ada premium minyak, ada oli, semua komponen ini sempurna. Tapi dia butuh pantikan kecil, start apinya. Pada waktu di start, maka api akan merespon ke mesin, mesin akan hidup, maka kita akan diantar kemana saja. Saya tahu bahwa iman itu adalah seperti itu. Jadi iman gak mungkin bekerja tanpa api yang dari Tuhan. Nah, saya ingin bagikan beberapa poin, 3 poin saja. Singkat saja. Yang pertama, dari pihak kita, Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 berkata bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Maksudnya demikian itu apa? Yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengingini penyembah yang seperti itu. Maka poin yang pertama, kesimpulannya adalah yang Bapa butuhkan dari kita, pertama, mezbah dan korban. Kalau kita siapkan itu dalam hidup kita setiap hari, dia akan melepaskan api. Ingat kalau waktu api di start, pada waktu mobil ini saya start, api gesekan di baterai akan memantulkan api, dan itu akan menyalurkannya, tersalurkan ke mesin, dan mobil ini akan hidup. Kemanapun saya akan sampai, apapun yang saya rencanakan, apapun yang saya planningkan, barang apapun yang saya bawa, artinya pada hari itu semuanya akan clear urusan saya. Kalau kita mau semudah itu menjalani kehidupan setiap harinya, clear dari keuangan, kesehatan, masalah, problem, apapun itu, kita perlu jaga yang 2 tadi, mezbah dan korban. Nah, mezbah bicara tentang hubungan, sedangkan korban ini bicara tentang pengenalan. Yang membuat saya mau berkorban kepada istri dan kepada kedua anak saya, hubungan dan pengenalan. Saya bapaknya,
mereka istri saya dan anak-anak saya. Deket banget kami. Dan kami punya hubungan. Saya nggak merasa capek. Dan saya nggak terintimidasi mengerjakan semua. Meskipun saya mengerjakan hal yang paling rumit dan paling sibuk. Paling rumit dan paling rendah mungkin kastanya. Tapi saya nyaman. Karena yang dua tadi. Satu, hubungan dan pengenalan. Hubungan kami sangat baik. Dan pengenalan kami luar biasa. Satu dengan yang lain. Nah, pada waktu hal itu terjalin dengan benar, maka Bapak Ibu, spirit itu, api itu akan membuat engkau tidak terkalahkan sepanjang hari itu. Api yang itu yang akan Tuhan berikan. Api yang itu yang Bapa akan berikan kepada mereka yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, yang kedua, di dalam Alkitab dikatakan yang kedua bahwa iman itu dia adalah pendorong segala sesuatu didorong, direalisasikan. Gairahnya datang dari Dia. Makanya dalam kitab Petrus dikatakan, baiklah kita menambahkan pengertian kepada iman kita, pengertian tentang ketaatan, ketaatan tentang ketekunan, ketekunan tentang kesucian kekudusan tentang bahwa Bapa itu setia dan tidak pernah mempermainkan kita. Nah, hal seperti itu yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Bahwa iman itu dia butuh semua itu tadi. Tapi ingat, api yang datang dari Tuhan itu akan mendatangkan kecerdasan, kepintaran, peluang, cara lihat, semuanya. Dan api itulah yang akan membuat kita berbeda dengan yang lain. Pada waktu api itu ada, iman yang sebesar biji sesawi itu akan terus berkembang menjadi iman yang sebesar batu karang. Poin yang ketiga, saya mengerti bahwa pada waktu kita menghidupi kehidupan kita di dalam pengiringan akan Tuhan, ingat Bapak Ibu, bahwa nggak semua pintu, nggak semua doa, dan nggak semua permintaan akan dikabulkan oleh Tuhan. Nggak semua pintu dibukakan, nggak semua doa dijawab. Kenapa Tuhan harus menahan dirinya sampai Lazarus mati? Kenapa Tuhan tidak membuat sesuatu pada waktu dia dianiaya? Dan kenapa Tuhan menahan dirinya sehingga 10 tulah itu terjadi di Mesir, dan Israel sangat menderita pada waktu itu. Nah, semua pertanyaan ini macam-macam penyimpulannya dari kita. Kita bisa menyimpulkan tak apa-apa saja. Tapi saya mau beritahu ke saudara sekalian bahwa pengenalan dan hubungan dan pengenalan itu yang akan membuat kita bisa menafsirkannya dengan sangat lembut, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah salah. Kalau Dia meminta Ishak dikorbankan, kalau Dia
mengizinkan suasana yang sangat gak kondusif, entah macam-macam pada waktu itu yang dipikirkan oleh Abraham. Tapi tetap saja Tuhan punya rancangan buat Abraham, dan dia juga punya rancangan untuk kita semua. Untuk sesi kali ini saya mau tutup dengan satu pernyataan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. God bless you. Sampai ketemu kembali di channel yang akan datang. Selamat beraktivitas dan selamat berlibur, saudara. Good luck. Tuhan memberkati Anda semua.